Salam semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Marta Sinaga Channel. Channel yang berbicara tentang firman Tuhan dan Alkitab. Firman Tuhan yang memberi kita tuntunan, penghiburan, kekuatan, dan sukacita hidup di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca dari kitab Kidung Agung dengan tema renungan hari ini adalah memiliki cinta dan kesetiaan yang teguh. Mari saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, untuk segala cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dari kitab Kidung Agung. Terangilah hati, jiwa, dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari saudara, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 5-7 terjemahan baru 2 yang menyatakan, siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Kidung Agung dalam bahasa Ibrani Shir Hashirim, artinya kidung dari semua kidung, yang ditulis oleh Raja Salomo di Yerusalem. Pada Kidung Agung pasal 6 ayat 8 terjemahan baru 2, Raja Salomo masih memiliki permaisuri ada 60, selir 80, dan gadis-gadis tak terbilang banyaknya. Dan kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 terjemahan baru 2, dikatakan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Jadi Raja Salomo menulis Kidung Agung ini sebelum ia memiliki banyak istri dan selir, yang mungkin ia tulis pada masa awal pemerintahannya sebagai raja di Yerusalem. Kitab Kidung Agung merupakan tulisan syair kisah cinta Salomo kepada gadis Sulam. Siapa gadis Sulam yang dicintai Raja Salomo ini? Gadis Sulam bukan nama seseorang, melainkan merupakan julukan bagi gadis dari Sunem yang dicintai Raja Salomo. Ia tidak tinggal dalam istana, juga bukan keturunan bangsawan, tetapi hanya rakyat biasa yang berkulit hitam namun cantik, yang bekerja menjaga kebun anggurnya, dan sudah memiliki kekasih sang gembala. Kita bisa baca dari Kidung Agung pasal 1 ayat 5-6 dan Kidung Agung pasal 6 ayat 3. Akan saya baca bagi saudara, dikatakan, memang hitam aku, tetapi cantik,
hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah-kemah Kedar, seperti tirai-tirai Salomo. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku dan menjadikan aku penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Dan di Kidung Agung pasal 6 ayat 3 dikatakan, aku milik kekasihku dan kekasihku milikku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Dalam kitab Kidung Agung ini, Salomo mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam kepada gadis sulam. Yang dilukiskan tadi sudah kita baca, dikatakan sebagai gadis biasa dari pedesaan, dari Sunem, berkulit hitam, cantik jelita dan menarik hatinya. Namun, walau Raja Salomo seorang raja yang besar, memiliki kemewahan dan kekuasaan dan dikagumi banyak wanita karena kebijaksanaan dan hikmatnya, namun cinta gadis sulam tidak terbeli, tak tergoyahkan oleh pesona Raja Salomo. Gadis sulam lebih mencintai kekasihnya sang gembala. Apapun upaya yang dilakukan Raja Salomo bagi si gadis sulam, baik ia memberikan perhiasan yang mewah, menunjukkan kekuasaan dan tahtanya, bahkan rayuan puja-pujinya kepada gadis sulam. Namun kembali tetap gadis sulam tidak dapat mencintai Raja Salomo. Walau kecewa tentunya, Raja Salomo memiliki kebaikan hati. Ia menghargai dan mengagumi cinta dan kesetiaan si gadis sulam kepada kekasihnya sang gembala. Padahal sebagai seorang raja, bisa saja Raja Salomo menguasai, memiliki kekuasaan, bahkan memakai kekuasaannya itu untuk memenuhi keinginannya. Namun Raja Salomo tidak melakukan hal tersebut. Ia menghargai cinta tulus dan kesetiaan si gadis sulam kepada kekasihnya sang gembala. Dan ia mengagumi akan cinta, akan sikap gadis sulam ini kepada kekasihnya sang gembala tersebut, yang belum pernah ia temui dari banyak wanita yang pernah ada bersamanya. Gadis sulam tetap dalam kesetiaannya mencintai kekasihnya sang gembala. Pesona cinta Raja Salomo, harta, kemewahan, dan kekuasaan yang dimiliki Raja Salomo tidak menggoyahkan cinta si gadis sulam kepada kekasihnya sang gembala. Akhirnya Salomo menyerah dan membiarkan si gadis sulam kembali ke rumah orang tuanya dan bertemu kembali dengan kekasihnya sang gembala. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gadis sulam kemudian pulang dan saudara laki-lakinya melihat gadis sulam pulang, tetapi ia pulang tidak sendiri, ia dijemput oleh kekasihnya, bersandar pada kekasihnya sang gembala tersebut. Di ayat 5 dikatakan, siapa itu yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Pasangan kekasih ini, gadis sulam dan sang gembala bersatu kembali. Dan di ayat 6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Keteguhan cinta si gadis sulam kepada kekasihnya merupakan keteguhan cinta yang membara, seperti nyala api Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Mau dikatakan bahwa maut
atau kematian merupakan realitas yang tidak bisa dihindari atau ditawar. Maut menandakan batas akhir hidup. Maka cinta sejati mau menunjukkan pada kesetiaan yang bertahan sampai batas paling akhir. Ia tetap setia, memiliki daya yang sama kuatnya dengan maut. Ia dapat menguasai hati dan mengubah hidup seseorang secara utuh. Dan di ayat 7 bacaan kita dikatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, ia tetap akan dihina. Betapa dahsyatnya cinta sejati itu. Cinta sejati tidak bisa dibeli oleh kekuasaan dan kemewahan harta sebanyak apapun. Ia tidak mudah digoyahkan dan dipadamkan. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tema renungan kita yaitu memiliki cinta dan kesetiaan yang teguh. Harta, kemewahan, dan kekuasaan, serta pesona cinta Raja Salomo tidak menggoyahkan cinta dan kesetiaan si gadis sulam kepada kekasihnya. Ia tetap memiliki cinta dan kesetiaan yang teguh pada kekasihnya sang gembala. Gadis sulam dalam Kidung Agung merupakan gambaran kita manusia sebagai mempelai wanita. Dan Kristus sebagai mempelai pria yang mengasihi kita manusia. Dan kekuatan cinta ini menjadi gambaran cinta kasih Allah kepada kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikasihinya. Dalam Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19 terjemahan baru 2 dan Yesaya 54 ayat 5 akan saya baca bagi saudara. Dikatakan dalam kitab Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya, dan aku akan memperistri engkau dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih setia dan rahmat. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Dan di Yesaya 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang akan menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Hubungan cinta kita dengan Tuhan perlu kita pegang teguh di dalam komitmen dan kesetiaan. Tidak mudah tergoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia ini yang bersifat sementara. Hanya kasih Kristus yang kekal dan abadi, itulah yang menjadi milik kita, kekasih kita dan sandaran jiwa kita. Yesus sudah mengasihi kita, mengasihi saudara, telah memikul dosa kita, dan Ia memberikan kita hidup yang kekal. Dengan cinta kasih-Nya yang besar, Ia rela berkorban, mati, menebus dosa kita di atas kayu salib, dan Ia telah bangkit mengalahkan maut, agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari saudaraku, kita tetap memiliki cinta dan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.